Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita mulai saja tuib kita dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada tuib yang ketiga ini kita kemarin sudah Bapak kirim ya soal untuk tugas 1. Ini kalau Bapak lihat di LMS-nya, mungkin Bapak lihat dulu ya siapa-siapa yang sudah ngirim. Ini yang sudah ngirim di pertemuan yang ketiga. Tugasnya untuk diskusi bisa dijawab enggak ini Siti Wardah di kolomnya? Kalau diskusi 1 kayaknya nggak bisa, Pak. Karena ada ini batas waktunya udah habis kayaknya. Oh, waktunya ya. Berarti nanti Bapak perpanjang. Tapi kemudian yang permalingnya itu kan sudah Bapak kasih aksesnya, itu bisa nggak yang nomor 2, 3 bisa nggak? Ini baru saya coba, Pak, yang diskusi 2 sama diskusi 3-nya, Pak. Ya, coba di komentar ya. Ini misalnya seperti ini diskusi 1 kan. Ini sudah Bapak kemarin ini ya tanggalnya ya. Coba nih Bapak sekalian aja biar ya waktunya diskusi Bapak kasih kesempatan untuk ini aja lah ya. Yang penting diisi ini karena ini harus ada ya, karena salah satu bagian dari penilaian yang harus nanti dilengkapi. Ini diskusi 1 tanggalnya mungkin kemungkinan Bapak ini aja ya diperpanjang lagi. Ya. Tanggal ini kemungkinan ya, tanggal mulainya ini sekarang 30 ya. Ini tanggalnya sebenarnya kalau dikosongkan ini tanggalnya kayaknya nggak berpengaruh. Coba dulu ya, ini apa Siti Wardah? Halo? Karena Bapak conteng ini kan nanti kan tanggalnya sampai berakhir tanggal berapa gitu kan. Tapi biasanya kalau tidak dicontreng ini diabaikan kan, berarti kan tidak ada tanggal ini, tanggal apa? Tanggal kita ada waktunya. Jadi mungkin sampai perkuliahan ke berapa gitu kan. Khusus untuk diskusi ya, kecuali untuk yang tugas memang Bapak kasih waktu. Kemudian ini sudah Bapak general for use ya, kayaknya sudah. Nanti coba Siti Wardah kasih komentar saja nanti untuk sebagai contoh ya. Kalau masuk berarti kan ini Bapak tidak perlu merubah lagi tanggalnya ya, Bapak abaikan saja lah untuk diskusi ya. Tapi tetap harus di sini 3 pertanyaan ini seluruh diskusi ya, 1, 2, 3. Ya ini untuk diskusinya ya. Oke. Kemudian untuk tugas lihat ya, coba sekilas ya sebelum kita masuk ke materi. Tugas ketiga diskusi, nah ini berarti tugas 1 ya. Ini masih ada waktu sampai menjadi 9 orang. Ini baru orang ya. Batas waktu, nah ini Bapak kasih kesempatan 1 besok ya. Berarti kan hari ini kita masih sambil ini, besok sampai tanggal jam 20 lewat 22 ya, jam 6 2022 jam 6.30. Berarti besok masih malam nanti masih bisa, silakan masih bisa kerjakan yang belum ya. Yang belum ngumpul, yang sudah ngumpul ada 4 orang ya. Wahyu Adimas, Siti Wardah, Adriansa dan Sulastri. Ya ini Bapak nanti tinggal ini saja nih ya, tinggal kasih nilai ya.
Oke, ini sudah. Kemudian ya, ini sekilas dari ini ya, dari web 3 kita. Jadi memang ada tugas yang harus diselesaikan. Ini kan kalau kita offline ya langsung ya, tapi ini karena online. Ini Bapak ada waktu dikasih sebelumnya ya, dari hari Sabtu, dan kemudian ya Bapak koreksi mungkin kalau sudah kumpul semua besok, masih ada kesempatan besok ya. Ini Ardiansah, kemudian Siti Wardah, Wahyu Adimas ya, dan sekalian juga ini Bapak absen rekam jejaknya ya, yang pertama baru datang. Sekalian Bapak cek ini apa kehadirannya. Ini tanggal 30, 7.30 sampai 9 ya. Wahyu Adimas, kemudian Siti Wardah, kemudian Ardiansah ya. Ardiansah. Ini Bapak simpen ya. Tadi ada Sagita. Oh, ini Sagita juga. Sagita ini sakit katanya, jadi minta izin. Ini Bapak masukkan dulu aja. Sagita Agustin present let exhausted ya. Jadi izin ya. Sagita ini yang ketiga ya, izin ya. Izin sakit ya. Ya berarti ini sudah separuh ya yang hadir. Ya. Kalau kita cuma 8, 41 izin, baru 3 ya. Ya baik, itu ya sekilas. Nanti bagi yang belum silahkan nanti diisi untuk tugasnya, karena itu ya, penting ya. 1, 2, 3, tugas 1, 2, 3 itu menentukan nilai kita juga. Dari situ kita ngambil nilainya kan. Kita langsung saja ke materi kita. Nanti begini ya, Bapak paparan, kemudian di sela-sela perkuliahan, sela-sela tutorial, kita juga pengen, biasanya kan Bapak nanya ke 1, 2, 3, mungkin ada yang pertanyaan, ada juga yang nanti Bapak kasih kesempatan untuk memberikan menguraikan ini misalnya di materi kita ini ada ini ya, penilaian dan retensi rekod. Ya, mungkin judul ini nanti Anda coba ya sekitar 5 menit atau berapa ya, semampunya ya, 7 menit. Nanti silahkan ya cerita saja penilaian dan retensi rekod itu, mulai dari pengertian, tujuan, dan yang lainnya ya. Jadi biar nanti kita ada ingatan lah ya. Ada biasanya kalau dari satu orang terlebih yang sudah diucapkan gitu kan, kita ingat di kita ya, ingat di ingatan kita gitu kan. Oh, ini Risa masuk ya. Risa nih Bapak juga, biar jangan lupa nanti. Risa Agustin, Risa, oh iya ini ya. Begitu ya. Mungkin nanti Bapak tunjuk saja berapa, mungkin wakil saja ya, 2 orang mungkin kan. Yang putra, yang cowok 1, yang cewek 1, memberikan apa ya, menguraikan lah ya satu tema kita itu. Kemungkinan nanti ada pengetahuan baru juga ya, silakan ya. Nah, jadi begitu ya. Ardiansah, Risa, kedengar ya suara Bapak ya? Halo? Iya Pak, beneran. Ya, nanti siapkan saja. Entah nanti Bapak sebut siapa namanya.
Jadi nanti tinggal buat saja, misalnya tema ini ya. Tema kita itu penilaian dan retensi arsip ya. Retensi rekod malah ya. Jadi penilaian nanti apa, retensi apa, kemudian tujuannya ya. Kemudian juga kalau ada sejarahnya silahkan, definisi-definisi dan lain-lainnya, sekitar 5 atau 7 menit ya. Kalau lebih lama ya silahkan. Kalau kemampuan kita untuk menguraikan satu tema, ya, alhamdulillah ya kalau bisa banyak memberikan penjelasan. Jadi begitu ya. Nanti mungkin sekitar kurang lebih Bapak 20 menit menyampaikan materi. Nah, kemudian juga kita combine lah kalau ada pertanyaan dan yang lain-lain untuk diskusi, kita diskusi kita ada pertanyaan kan juga kita nanti sama-sama dijawab ya, didiskusikan. Ini materi ini sudah Bapak kirim di MS ya, mungkin nanti bisa lihat. Ini Bapak share dulu ya. Ya, ini ya. Jadi materi modul 3 ini kita lihat di modul kita, judulnya penilaian dan rekod ya. Kita coba uraikan satu persatu dari pengertian tiga ini ya. Dari penilaian, kemudian retensi dan rekod sebagai pemahaman awal ya. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang lain, di sini nanti ada pengantar penilaian dan retensi rekod, kemudian penggunaan definisi istilah, pengertian masing-masing istilah, landasan hukumnya, kemudian di sub 2 itu ada teori penilaian, pendekatan tradisional dan pendekatan penilaian makro ini ya. Nah, ini bisa ditambah pendekatan penilaian makro dan strategi dokumentasinya. Nah, ini ya. Jadi kita akan coba artikan dulu satu persatu ya, supaya kita bisa memahami tema yang kita akan diskusikan bersama, dan nanti ini kita menghabiskan ya, harus bisa menyentuh nih 2 sub kegiatan ini secara umum ya. Dan seperti tadi Bapak sampaikan, nanti juga silakan 2 orang ya, satu yang cowok, satu yang putrinya, yang perempuan, nanti laki-laki dan perempuan, nanti satu untuk menguraikan tentang penilaian dan retensi rekod ini setelah Bapak sekitar lebih mungkin 20 menit ya untuk memberikan pemahaman tentang penilaian dan retensi rekod. Baik, pertama penilaian ya. Nah, ini penilaian itu sering kita dengar ya, kalimat yang sudah tidak lagi asing di kita ya. Ada penilaian mahasiswa, penilaian guru, penilaian lembaga ya. Bahkan ada dikaitkan dengan evaluasi ya, penilaian gitu. Tapi kita maknai penilaian ya. Jadi penilaian diartikan sebagai proses ya, proses, cara, kemudian perbuatan ya, menilai ya, menilai atau memberikan nilai, atau kalau bahasa kita memberikan mutu ya, kadar mutu harga, kemudian juga kadar ya, kalau kita emas kan ini kadarnya berapa karat gitu kan, itu hasil dari penilaian sebenarnya kan. Kemudian mutu harga juga, harga yang satu dengan yang lain, misalnya ada barang yang mau kita beli, nah itu juga masuk dalam penilaian, hasil dari apa yang kita proses, apa yang kita cara memberikan nilai ya, lalu kemudian kita sebutkan nilainya itu dari apa yang sudah kita prediksikan, yang sudah kita cek kemungkinan dengan metode-metode tertentu ya. Nah, nanti baru
kita bisa sampaikan hasilnya ya. Nah, itu ya, kalau misalnya kita ada kalimat penelaahan dan penilaian yang lengkap. Nah, berarti penelaahan dan penilaian yang lengkap terhadap arsip misalnya kan. Berarti itu kalimatnya di penilaian situ memiliki makna proses, cara, perbuatan menilai arsip itu ya. Jadi mungkin dari masa penggunaannya, dari kekuatan fisiknya, kemudian juga nilai sejarahnya. Nah, itu adalah kegiatan menilai ya. Jadi ini menilai secara umum ya, menilai secara umum saja terhadap satu persoalan, satu kegiatan ya, satu tema atau sub ya. Nah, itu disebut sebagai penilaian. Nah, itu ya. Jadi penilaian adalah proses atau cara, kemudian juga perbuatan ya, menilai, memberikan nilai. Bahkan kalau bahasa kita orang Palembang mungkin memberikan biji gitu ya. Nah, biji, jadi memberikan nilai gitu kan. Sama ya. Jadi seperti itu. Jadi penilaian proses menilai sesuatu, lalu kemudian kita bisa berikan hasilnya ya ke yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ada retensi ya. Nah, ini retensi juga kita sudah sering mendengar ya, bagi orang-orang arsip sudah tidak asing lagi ya, retensi. Nah, retensi itu kita maknai ada dua ya, ada penyimpanan atau penahanan gitu, bisa ya, penyimpanan atau penahanan. Penahanan sebenarnya, jadi penggunaan juga bisa ya, penahanan, penggunaan. Jadi kalau dia ada orang masa retensi arsip, berarti masa penahanan arsip itu, masa penyimpanan arsip itu yang masih digunakan ya. Itu retensi ya. Jadi mungkin ini kalimat yang kalau bahasa kitanya ya disimpan ya, disimpan atau ditahan, masih digunakan gitu, habis masa penggunaannya, berarti habis masa waktu retensinya. Nanti ini ya, pada saat penyusutan itu ya arsip yang sudah habis masa retensinya. Nah, kemudian kita lakukan penilaian dan penyusutan. Ada yang nanti dijadikan sebagai arsip yang disimpan secara permanen. Kemudian ada juga yang dimusnahkan. Ya, kalau masa retensinya berapa tahun, misalnya masa penggunaan, masa penahanannya ya. Kalau kita arsip aktif, arsip inaktif, nah itu nanti kita gunakan ya. Nah, kalau aktif kan arsip yang masih aktif gitu kan, masih yang digunakan terus-menerus, tapi dinamis ya, masih dinamis. Nah, arsip dinamis nanti dibagi dua. Ini sudah sering kita sampaikan juga di awal-awal ya, dua, dinamis dan statis. Statis yang tetap. Nah, sebenarnya arsip yang statis itulah yang kita anggap sebagai arsipnya. Yang sebelumnya ya rekodnya ya, rekod nanti jadi arsip, tapi arsip dinamis. Nanti ada dua, ada yang satu sebagai arsip aktif ya, satu arsip inaktif. Nah, aktif berarti dinamis yang masih aktif, terus waktunya digunakan ya, arsip itu masih digunakan terus. Kalau inaktif dia sewaktu-waktu saja. Makanya nanti kalau sewaktu-waktu digunakan ya, ada kadang-kadang digunakan, mungkin masa penggunaannya sudah mulai berkurang ya. Makanya tujuan daripada record inaktif adalah melayani
melayani temu balik ya, bahan rujukan ya, melayani temu balik bahan rujukan. Artinya kalau ada orang sewaktu-waktu ini minta arsip ini gitu ya, kita dapat menemukan masih di aktivitas yang dinamis itu ya. Nah itu ya, jadi secara umum itu pengertian dari penilaian. Jadi penilaian adalah proses atau cara menilai, kemudian retensi adalah masa penahanan atau masa penyimpanan, masa penggunaan sementara kan ya, aktif dan inaktif gitu kan. Nah sekarang record ya, ini record ini dapat kita juga bisa memahami memaknai record ini ada bukan hanya di bidang arsip saja ya, di bidang-bidang lain juga, bidang komputer juga ada istilah record gitu ya. Kalau di komputer, record itu malah justru sudah dari beberapa tahapan ya. Kalau kita lihat tahapannya, pertama bit ya, kemudian byte, kemudian baru record ya, baru kemudian file gitu kan, baru dokumen gitu. Gitu ininya ya, urutannya. Jadi bit itu bisa diartikan nada, bisa diartikan huruf, bisa diartikan tindakan yang akan kita lakukan ya. Makanya nanti record kalau dalam bahasa arsipnya itu, kalau arsip kan kita langsung ke informasi ya, dokumen. Misalnya ada surat, ada foto, ada misalnya selain foto, surat, warkat ya, warkat sama dengan surat ya. Surat, foto, dokumen atau laporan lah gitu ya. Nah, laporan itu akan akan jadi sebuah laporan ketika sudah terrekod. Nah, rekod itu sudah melalui beberapa tahapan. Dalam bahasa ininya ada bit, byte, kemudian baru record. Jadi kalau dia bit itu bisa karakter huruf ya. Misalnya kita mau ngetik, mau membuat surat ya, ngetik kepada, misalnya kepada YTH, berarti huruf K, huruf E, huruf P itu bit-bit yang harus kita lakukan ya. Kalau bit itu tidak jadi dilakukan, maka rekod tidak akan bisa tercipta. Nah, kalau dia misalnya di nada, di musik ya, di nada berarti not. Not itu kalau dia terjadi membuat not, misalnya C, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Do itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 1 tanda titik itu ya, jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu bit ya, bitnya. Bit itu kalau di dokumen huruf, kalau di nada not. Nah, notnya berapa not misalnya kalau kita mau ngetik, mau buat lagu ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do misalnya. Nanti begitu sudah not sudah dikumpulkan, maka dia akan menjadi byte. Byte ya, bisa juga memaknai mungkin kalau di huruf dia jadi satu kalimat ya, satu kalimat. Tapi kalau di not, kalau di lagu berarti dia menjadi satu buah irama ya. Nah, jadi baru kalau di ini namanya baitnya, kalau di syair ya mungkin bait lah. Nah, bait lah gitu ya. Jadi not kemudian jadi irama, nah, baru jadi lagu. Nah, lagu itulah menjadi rekod ya, menjadi rekaman gitu kan, lagu kan. Kalau dia dokumen berarti karakter huruf, kemudian jadi kalimat ya, maka jadi file ya. Nah, jadi file jadi satu file disimpan di record,
sudah record berarti baru file ya. Nah, baru disimpan jadi sebuah lagu. Rekamannya ya record, nah kan sudah terrekod, maka dia akan menjadi sebuah file atau dokumen atau arsip ya. Nanti jadi arsip kan, surat diarsipkan ya, nanti jadi arsip. Nah begitu ya. Jadi record itu kalau kita di arsip ya kita maknainya informasi, berarti informasi yang menyangkut kejadian dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, kemudian perkawinan, kematian. Nah itu kan nanti di peristiwa itu ya, kalau kita lahir berarti sudah ada akte lahir gitu ya, berarti kan nanti jadi arsip ya sebenarnya gitu ya. Jadi rekod rekamannya itu berarti kan kalau sudah jadi rekod jadi akte itu sudah jadi file kan, sudah jadi dokumen. Berarti sebelumnya sudah ada berapa dua tingkatan lagi, ada bit, ada byte, ada record, berarti ada baru file ya. Nah, baru dokumen nanti simpen di basis data kayak gitu ya. Nah itu urutan ininya ya, urutan dalam apa yang kita maknai sebagai record itu, rekaman itu. Rekaman apa? Rekaman akte lahir tadi kan, sudah diketik, sudah di print, nah sudah jadi file dia, sudah jadi record ya, rekaman ya gitu kan. Record kan rekaman ya, sebenarnya bisa suara, bisa huruf, bisa video berarti kan. Nah kalau dia dokumen tadi, huruf tadi ya, karakter tadi bisa jadi satu kalimat, nanti disimpan jadi file. Tapi kalau dia sound suara ya, tadi ada note, ada irama, ada lagu ya, baru simpan nanti dalam sebuah lagu. Nah itu ya. Jadi kalau kita maknai secara keseluruhan, penilaian retensi rekod adalah ya, kita artikan saja bahwa penilaian itu adalah cara menilai. Retensi itu waktu yang penahanan ya, waktu penahanan atau penyimpanan. Rekod adalah rekaman peristiwa kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penilaian retensi arsip adalah cara menilai masa penggunaan ya, masa penggunaan arsip yang kita kenal rekod. Hasilnya artinya peristiwa kehidupan sehari berupa kelahiran, kematian, kemudian perkawinan, kematian yang sudah terbentuk dalam sebuah rekod atau file ya, atau arsip. Nah begitu ya. Jadi ini definisi secara umum terkait dengan rekod dan retensi rekod ini. Oke, kemudian itu ya, itu yang Bapak bisa simpulkan sementara pengertian itu. Nah, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kemungkinan kita juga pengen lihat ya, pengen coba ada satu orang yang dari yang laki-laki, kemudian satu orang dari perempuan ya, untuk menyampaikan atau mengulang, ataupun bisa ada tema atau ada istilah pengetahuan baru terkait dengan penilaian dan retensi rekod ini ya. Nanti baru kita lihat dari sisi materinya yang sudah dari mungkin penggunaan definisi istilah, kemudian pengertiannya dan landasan hukumnya. Ini kita bicara umum saja seperti yang tadi Bapak sampaikan, atau silahkan kalau sudah bisa mendapatkan dari definisi istilah dari para tokoh ya, sudah silahkan. Oke, itu ya. Jadi silahkan, ini Bapak panggil saja ini ya, 5 menit atau sampai 7 menit ya. Jadi bisa kita nanti sama-sama paham ya. Kalau dari Bapak tadi kan bahwa rekod penilaian adalah cara ataupun proses menilai sesuatu. Sedangkan masa
penggunaannya disebut dengan retensi tadi ya. Rekod adalah hasil dari rekaman satu peristiwa kehidupan kita sehari-hari, baik dari ada tadi kalau di waktu ada kelahiran, ada perkawinan, ada kematian, tetapi yang sudah dibentuk dalam sebuah file atau surat karena sudah terrekod ya, terekam baik suara maupun tulisan maupun video. Begitu ya. Mungkin silakan Ardiansa ya. Ardiansa ada? Ada Pak. Ya, coba Ardiansa mungkin bisa memberikan pendapat ya. Nanti silakan aktifkan videonya, kameranya. Pendapat terkait dengan penilaian dan retensi arsip semampunya lah ya. Silakan. Dari pengertian, tujuan dan mungkin belum atau apa saja ya. Silakan, nanti baru kita lanjut lagi ke materi. Baik, Pak. Ya. Pertemuan kali ini kita mempunyai subjudul yaitu penilaian dan retensi rekod. Pada subjudul ini kita dapat memecah menjadi 3 pengertian secara umum. Yang pertama itu pengertian penilaian. Penilaian dapat kita artikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan informasi yang sifatnya atau bertujuan untuk mengukur, seperti mengukur jumlah, mengukur kualitas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu retensi. Retensi rekod dapat diartikan sebagai masa penyimpanan sebagai landasan untuk melakukan penyusutan. Yang terakhir yaitu rekod. Rekod merupakan suatu rekaman kegiatan organisasi ataupun instansi yang disimpan. Pada subjudul ini dapat disimpulkan yaitu penilaian dan retensi rekod merupakan suatu kegiatan penilaian rekaman informasi yang masih dalam masa penyimpanan untuk menentukan keberlanjutan arsip, tepatnya tahap penyusutan arsip, Pak. Ya. Ya, baik ya. Itu dari Ardiansa sudah menyampaikan secara detail ya, bahkan itu mungkin yang sesungguhnya ada di modul kita dan bisa diuraikan, kemudian juga kita bisa memahami bahwa memang tadi sudah sampaikan ada retensi itu masanya, kemudian penilaian bagaimana menilai informasi ya, informasi dalam hal ini tentang satu diinformasikan asalnya dari data, kemudian berubah menjadi informasi ya, kemudian nanti berubah jadi pengetahuan bahkan sampai wisdom nanti kebijakan. Kemudian rekod sendiri tadi sudah ada rekaman dan sudah disimpulkan secara keseluruhan. Penilaian retensi arsip ya artinya menilai masa waktu arsip yang masih di dalam proses penggunaan ya, penyimpanan masih dalam penggunaan, dalam ini masih arsip dinamis ya. Sebelum nanti kita lari ke arsip ini benar-benar dipindahkan ke arsip yang menjadi arsip yang statis ya. Ya baik ya, itu dari Ardiansa, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari ini ya, Siti Wardah silakan. Siti Wardah. Iya. Baiklah, saya penilaian arsip dan retensi arsip. Kalau Andriansa tadi menjelaskan secara umum, maka saya akan mengkaitkan dengan arsip tersebut. Yang pertama adalah pengertian penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkup lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah masing-masing. Yang kedua itu atau memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai guna sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua itu adalah penilaian arsip. Penilaian adalah kegiatan analisis seri arsip untuk menentukan nilai guna arsip. Di samping itu, penilaian dilakukan untuk menetapkan jangka simpan serta menentukan sifat permanen atau musnah. Penilaian arsip selain untuk kepentingan organisasi, juga untuk keperluan penelitian arsip di masa yang akan datang.
Jadi, kaitan kedua penilaian dan penyusutan adalah penilaian arsip dipergunakan untuk menentukan jangka simpan arsip, apakah dia akan disimpan secara permanen atau dia akan dimusnahkan, yaitu penyusutan arsip. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Tadi dari Siti Wardah sudah menyampaikan, bahkan sudah lari ke langsung ke penyusutannya ya. Jadi sudah dilakukan penilaian terhadap sebuah arsip, kemudian yang memiliki nilai guna itu kita simpan, kita lanjutkan ke disimpan secara permanen, tetapi yang tidak memiliki nilai guna itu akan dimusnahkan. Nah, ini kita sudah melihat dari menilai arsip itu, kemudian menilai masa laku, masa bergunanya ya, karena nanti kita dilihat ini arsip ini sudah tidak digunakan lagi kok, masa retensinya sudah habis, waktu pakainya sudah habis, sudah kita tinggal dicek ini punya nilai pendidikan, sejarah, atau misalnya untuk kepentingan organisasi, maka kita simpan di dalam depo arsip ya, dengan disimpan secara permanen, dan yang selebihnya yang tidak kita akan musnahkan. Baik, itu ya. Ya, terima kasih ya Hardiansa sama Siti Wardah. Kita lanjutkan lagi ke materi kita. Selanjutnya kita akan lihat dari materi yang ada di modul ya, jadi pengantar penilaian retensi rekod. Nah, kita akan lihat definisi-definisi istilah tadi, walaupun sudah ada yang sudah disampaikan mungkin oleh tadi ya Siti Wardah atau Ardiansa. Kita akan lihat lagi secara sekilas ya tentang pengantar penilaian retensi rekod ini dalam tiga pembahasan ya. Nanti penggunaan definisi istilahnya, pengertian masing-masing istilah, kemudian landasan hukumnya. Nah, yang pertama adalah pengantar penilaian dan retensi rekod ya. Kita tadi sudah bahas, sudah tahu pengertian secara umumnya, bagaimana apa yang dimaksud dengan penilaian, kemudian retensi dan rekod itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat secara umum sebenarnya penilaian ini apa guna dan kepentingannya untuk lembaga atau organisasi ya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, ini hanya catatan kecil saja yang bisa dibaca di modul kita. Jadi kegiatan arsip di organisasi yang mengikat ya, mengakibatkan tidak ekonomis, efisien dan efektif, karena itu ya yang seharusnya dimusnahkan atau dibuang masih tetap disimpan. Nah, ini kondisi umumnya ya. Kalau kita melihat real di lapangan bahwa kegiatan arsip ya di dalam organisasi tadi yang sudah Bapak sampaikan, rekod ya, ada kegiatan peristiwa. Jadi kelahiran arsip ya, kan kemarin kita sudah pernah sampaikan bahwa daur hidup arsip itu sama seperti manusia gitu, ada lahir, kemudian digunakan, kemudian dimusnahkan gitu, mati itu juga disimpan atau dimusnahkan. Nah, jadi itu kegiatan arsip ya, administrasi kehidupan di organisasi, kehidupan perjalanan arsip yang banyak gitu ya. Ada yang buat surat, ada yang buat akta, ada yang buat kemungkinan ada satu peristiwa ya, kita simpan sebagai data di arsip. Jadi lama-lama banyak ya di dalam satu organisasi. Nah, ini akan jadi persoalan ketika kita tidak melakukan penilaian pada penggunaan itu ya, masa retensi gunanya tadi kan, arsip tadi. Jadi kalau kita numpuk di kantor ya tentu pasti ada yang tidak bergunanya gitu kan, karena banyak kan persoalan-persoalan itu. Oh, ini penting, ini yang tidak. Nah, itu harus dinilai gitu ya, dinilai masa waktunya. Oh, ini masih digunakan tidak gitu. Kalau sudah tidak digunakan lagi,
udahlah dipindahkan saja, misalnya bisa dipindahkan ke gudang atau memang udah dimusnahkan saja misalnya gitu kan. Nah, itu peristiwa fakta yang ini ya, yang umumnya. Nah, mungkin idealnya memang kalau kita lihat ya arsip memang harus berjalan lancar ya, apanya sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan perputarannya gitu ya. Jadi nanti setiap yang mau bikin arsip lagi juga kita buat dengan mudah dan kita cari filenya tidak sulit karena tidak ditumpuk-tumpuk oleh file-file atau arsip-arsip yang kita nilai yang sudah tidak digunakan lagi gitu kan. Ya, itu pertama ya. Kemudian yang selanjutnya nah ini maka program pengurangan atau penyusutan atau pemusnahan perlu dilakukan. Ini tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, satu-satunya cara untuk arsipnya bisa lembaga organisasi itu bisa berperan terus ya, aktif terus ya, kita musnahkan atau kita lakukan pengurangan tadi ya, pengurangan terhadap arsip-arsip yang yang sudah habis masa retensinya ya. Kalau kita lihat misalnya di lembaga yang kecil ya sudah mungkin tidak terlalu repot ya, karena ini paling peristiwa terjadinya arsip hanya berapa kali saja gitu kan. Tapi coba kalau kita lihat misalnya, kalau kita berangkat ke tempat pembayaran pajak saja ya, pajak STNK motor mobil. Nah, itu sampai begitu banyaknya ya orang memperpanjang STNK gitu ya, memperpanjang pajaknya kendaraan kan. Itu kan nanti ada syaratnya, ada misalnya surat fotokopi STNK-nya, fotokopi SIM-nya, fotokopi KTP-nya gitu kan. Kemudian kalau dia habis masa 5 tahun dia harus punya cek fisik motornya ya, ada di stiker, pakai stiker itu ya. Kemudian dikumpulkan jadi satu, terus kita serahkan kepada petugas Samsat misalnya kan untuk proses pajak kita biar diperpanjang. Nah, itu orangnya berantrian sampai mungkin sehari bisa sampai ratusan orang gitu kan, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan kalau pas di akhir-akhir bulan. Bahkan ya bukan hanya akhir bulan, setiap hari ya, setiap hari itu kalau kita bayar pajak seperti itu ya, berantrian karena memang kita kendaraan banyak gitu ya, kendaraan produksi terus gitu kan. Nah, jadi itu yang banyak, akhirnya kan kita ini tempatnya kalau ditumpuk sedikit nanti petugas bagian yang nerima ini berkas cek fisik misalnya sudah banyak gitu kan. Nah, maka kemungkinan yang sudah kira-kira wah ini tidak kan sudah jadi gitu ya, ini STNK-nya sudah jadi, yang paling disimpan mungkin hasil akhirnya ya, biar tidak menuai di lemari atau di meja petugasnya. Nah, itu juga dilakukan, satu-satunya jalan ya harus melakukan pengurangan gitu ya, penyusutan kalau bahasa arsip kitanya, penyusutan ya. Nah, itu peristiwa umumnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat dari paragraf berikutnya, bahwa kemudian program pengurangan atau penyusutan arsip atau disposal, ini bahasa akademis dalam kearsipan, disposal merupakan usaha untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari berbagai aspek ya, seperti ruang dan peralatan, tenaga kerja, serta pemanfaatan arsip rekod itu sendiri. Nah, ini ya, ini sudah jelas sekali ya. Jadi tadi yang sudah kita sampaikan juga bahwa program penyusutan atau pengurangan dari
berkas-berkas arsip itu dalam rangka efisiensi ya, efektivitas, kemudian ya, efektivitas kegiatan dari arsip itu sendiri ya. Nah, sehingga ada per periode ya, per periode mungkin ya, dibuatnya apa triwulanan, apa bulanan gitu ya. Bulanan, triwulan, bahkan mingguan ya. Kalau arsipnya sudah banyak, mingguan kita harus melakukan melakukan pengurangan ya, supaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kayak tadi misalnya di pembayaran di Samsat itu pembayaran pajak kendaraan itu akan tetap berjalan secara efektif ya. Yaitu logika umum yang kita ini ya, yang kita maknai dari kegiatan penilaian dan penyusutan retensi rekod ini. Jadi sebenarnya kenapa kita bingung, karena kita dibawa dalam satu konsep ya, satu makna ternyata di retensi arsip gitu kan, makna retensi penilaian. Sebenarnya begitu kita ke lapangan, ke lokasi, ini membagi gitu ya, bagi ini yang berguna, ini yang tidak berguna, kita tumpuk yang berguna di sini, yang tidak berguna kita taruh di dalam lemari atau di dalam gudang gitu kan. Jadi pada saat kita terjun di lapangan, sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan seperti materi ini ya. Kalau kita ke materi ini kan, coba kita bayangkan apa sih retensi apa sih sebenarnya? Ini waktu arsip yang sudah digunakan, kemudian biar efisiensi disimpan aja lah yang ini yang tidak berguna, kayak gitu sebenarnya ya. Tapi karena kita pakai bahasa penilaian, retensi, nah itu jadi kita agak ini ya, apa sih sebenarnya? Coba kita maknai secara sederhana, ternyata kegiatan ini. Kemungkinan nanti ketika Anda sudah kerja di bidang kearsipan atau yang sedang bekerja sekarang tuh ya tidak sesulit yang seperti yang kita pelajari kayak gini di dalam sekolah atau perguruan tinggi ya. Jadi sebenarnya bekerja lebih mudah gitu ya. Apalagi sudah punya dasar-dasarnya kearsipan kayak gini kan, nanti satu saat tinggal menerapkan aja, kegiatan ini retensi Pak namanya gitu kan, ini penilaian, ini rekod ini namanya nih, karena sudah melalui proses, ada bit, ada byte, ada rekod baru jadi file dokumen ya. Nah, dokumen nanti jadi kumpulkan jadi database, jadi program dan lain-lain itu ya. Nah, baik itu ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada Michel Cook ya, nih bahasa ini ya, ada tokoh, ada satu ilmuwan ya, memberikan gambaran sistem informasi kearsipan dan rekod sebagai berikut. Jadi sistem kearsipan manajemen rekod itu dia gambarkan seperti ini ya. Kalau dalam, mungkin bisa dilihat di pustaka di sini di pustaka ya, di buku modul yang sebenarnya. Nah, ini bahwa manajemen rekod dan kearsipan sebagai sistem yang paralel gitu ya. Jadi menurut Michel Cook ini ada bahwa dalam kehidupan kearsipan juga sama seperti dengan sistem-sistem yang lain gitu, sama seperti teknologi, sama seperti komputer, sama seperti sistem yang lain. Ada 3 hal, pasti ada input, ada proses, ada output ya. Nah, pasti ada input, ada proses, ada output ya. Ada tiga hal itulah yang ini ya, yang umum baik di seluruh kegiatan di sistem apapun, katanya ada 3 hal itu ya. Jadi kalau misalnya kita komputer, inputnya berarti kan baik peralatannya maupun aktivitasnya ya, pasti kan ada hardware ya, ada softwarenya,
ada brainware-nya, ada manusianya, tiga-tiganya. Nah, di sistem kearsipan juga pasti ada tiga ya. Makanya ini disamakan gitu kan, ada input nanti ada siapa yang menginputnya, siapa, mana alatnya pakai apa gitu ya, kemudian pakai sistem aplikasi apa. Jadi itu penciptaannya ya, apa ya, input itu kan sebenarnya masukan ya, masukan terhadap satu. Kalau di arsip pasti dia peristiwa kan, peristiwa. Tapi kalau di komputer ya aktivitas administratif kan. Nah, di arsip juga ada aktivitas administratifnya, tetapi berkaitan dengan dokumentasinya kan. Nah, kemudian kita lihat apa yang disampaikan oleh Cook ini ya, misal Cook ini. Yang pertama ya, kalau di komputer tadi ada input alat-alatnya ya, kemudian kegiatan administratifnya, kemudian diproses di Central Processing Unit kalau komputer ya. Berarti ini ada CPU-nya nih, dia di dalamnya ada motherboard, ada RAM, ada ada hard disk, ada lain-lainnya di situ ya. Baru output. Nah, outputnya ya bisa printer, dicetak, bisa pakai monitor ya. Nah, tapi kalau kita di arsip, kita juga mengenai seperti ini ya. Jadi inputnya di situ ada survei record katanya. Nah, ini kita logikakan saja dengan ini ya, kita bahwa pertama adalah survei record. Survei adalah kegiatan ya, memantau, kemudian mensurvei, mengunjungi, kemudian memberikan melihat kenyataan di lapangannya tentang satu rekod ya, tentang rekodnya ini. Oh, jadi ini kita akan lihat ini rekodnya tentang apa, misalnya ini buat surat, membuat sertifikat tanah misalnya kan, atau membuat akta lahir, atau membuat SK kalau pegawai ya, SK pegawai, atau membuat raport mahasiswa atau mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, itu kita survei dulu, input berarti kan. Nah, proses inputnya kemudian baru diproses. Nah, di proses ini ada istilahnya analisis penilaian. Oke, peristiwa apa yang ada di tadi yang kita survei tadi ya. Oh, ini tadi mau membuat membuat sertifikat misalnya kan. Nah, dinilai dulu, kemudian kebutuhannya untuk apa gitu ya. Kemudian ini nanti siapa-siapa yang mau tanda tangan siapa, kemudian kebijakan dari lembaga mana. Nah, kemudian kita dalam proses itu instrumen kontrolnya ya. Instrumen ini berarti file-file apa saja. Instrumen itu sama seperti kelengkapannya ya, kelengkapan apa saja. Instrumental kan, itu berarti sudah lebih dari satu ya. Kalau kita musik instrumen berarti kan sudah banyak, itu ada gendang, ada keyboard, ada gitar, ada suling kalau dia musik dangdut misalnya, atau yang lainnya ya. Jadi sudah instrumen keseluruhan yang dibutuhkan dalam satu kegiatan. Kalau dalam hal ini kan berarti instrumennya apa gitu ya, instrumen yang yang mau kita buat gitu ya, tadi tentang sertifikat tadi. Kemudian baru dikirim ke ini output ya. Nah, jadi analisis penilaian, kemudian ini kontrol instrumennya ya, kemudian kita kirim ke output, berarti ke pusat record ya. Nah, berarti sudah ke masih dalam sudah ini ya, sudah katakanlah sudah jadi gitu ya, sudah jadi sertifikat. Yaudah, kita kirim aja ke pusat penyimpanan gitu, penyimpan arsip ya, pusat record.
Kemudian setelah itu pencarian oleh pengguna. Nah, output ya. Nah, ke pencarian pengguna ini berbalik lagi ke input lagi ya. Nah, karena kan ini apa? Mencari temu balik arsip yang kita buat itu, misalnya tadi sertifikat tadi ya. Maka dari sini akhirnya kan jadi input lagi ini ya. Nah, dari input lagi ya, field. Nah, file field ini bukan ini ya, ini field berarti kan sudah field ini sudah dari file sudah dari bit, kemudian byte, baru field, baru file sebenarnya. Jadi field itu istilahnya sama seperti tadi ya, kalau dia karakter huruf, kemudian feed itu satu kalimat, kemudian field itu sudah jadi mungkin satu paragraf ya, baru menjadi file baru disimpan. Nah, jadi paragraf lagi itu kan artinya bagian lagi yang sebelum jadi file itu ya, ini jadi field survei lagi kan. Jadi dilihat lagi ini memang itu file, tapi di dalam file kan ada field, ada field. Jadi kalau kita urutkan itu bit, byte, field, file, dokumen gitu ya. Nah, gitu ya. Kumpulan file jadi dokumen, kumpulan field jadi file gitu kan. Kumpulan bit jadi byte. Nah, jadi gitu ya, kita maknai arsipnya seperti itu. Oh, ini ternyata di dalam file itu kan ada field, maksudnya ada bagian-bagian yang kita bisa cari bagian apa nih yang pentingnya di dalam satu file itu ya. Nah, maka dia balik lagi jadi input lagi kan. Nah, baru bagi yang sesuai nanti ini ditata lagi kan. Nah, field tadi ditata lagi, kemudian diperbaiki. Oh, ini satu dengan yang kedua ada kaitannya, bisa jadi nanti digabungkan ya. Oh, ini piagam tentang misalnya, atau sertifikat tanam nanti lokasinya di mana, wilayahnya dan lain-lain ya. Nanti disesuaikan, diproses itu ya, ditata, kemudian dideskripsikan. Tadi ya, dideskripsikan berarti dimaknai biar orang lain bisa paham maksudnya. Oh, ini tumpukan arsip ini adalah kumpulan dari sertifikat tanah di Kelurahan Palembang, misalnya di Ilir 1 Palembang. Jadi akhirnya kita sudah deskripsikan itu kan. Baru setelah deskripsikan itu ya kita simpan kan. Nah, kita simpan atau kita kirim ke dalam lembaga kearsip, depo arsip. Nah, baru yang terakhir ini pencarian pengguna, temu balik, kapanpun pengguna membutuhkan maka bisa kita dapatkan di penyimpanan ya. Ini sudah output ya. Nah, apalagi ini penyimpanan misalnya sudah dibuat dalam dalam satu aplikasi sendiri. Nah, itu sudah lebih mudah lagi. Misalnya kalau kita mau contohkan di sini misalnya kan, arsip kita lihat secara sederhana saja, misalnya arsip nasional Republik Indonesia. Oke, kita lihat seluruh arsip berarti sudah disimpan di dalam Nasional Republik Indonesia ini. Kita tinggal cari saja kan. Kalau misalnya dia di sana ke kantornya kan pasti kita akan perlu waktu dan yang lain ya, biaya dan lain-lain. Nah, ini kita tinggal lihat saja ini seluruh arsip yang ada nah, ini kalau sudah seperti ini kan sudah jadi, oh, ini arsip misalnya tentang kedatangan peristiwa-peristiwa bersejarah misalnya ya, Presiden Soekarno. Ini tinggal diklik, ini sudah kita bisa membaca
Nah, ini arsipnya ya. Nah, ini kedatangan ini Presiden Soekarno mendampingi arsitek pembangunan taman. Nah, ini kan ini sudah ada ininya ya, fotonya ada gitu kan. Kalau kita klik mungkin bisa dilihat ini kan zaman-zaman itu ya. Nah, artinya kan itu sudah posisinya sudah di sini, sudah disimpan. Kemudian pengguna nanti tinggal cari saja kan. Cari saja sudah melalui aplikasi ya. Aplikasi di websitenya ini sudah ada. Nah, jadi begitu ya, kita sudah oleh Michel Cook ini, ya ini berentetan peristiwa arsip itu dibuat, ya memang ada inputnya, kemudian ada prosesnya, kemudian juga output, bahkan nanti setelah output masih di lagi ya, di input lagi yang ini biar orang lain bisa paham gitu, dipahami ya. Kalau sudah seperti ini tadi, orang sudah paham, oh ini peristiwa apa tadi yang ini kan. Nah, ini sudah dipahamkan seperti ini, sudah dideskripsikan. Pada saat sudah cari foto-fotonya ini ya, oh ini peristiwa waktu Presiden Soekarno misalnya menandatangani ya, penandatangan taman makam apa nih ya, pahlawan misalnya kan. Nah, itu kan di Kalibata misalnya kan. Nah, itu sudah posisinya sudah di seperti ini ya. Ya, itu ini ya apa pengantar ya, pengantar dari penilaian dan retensi arsip ini ya, pengantarnya. Kalau kita lihat di materi itu ya, pengantar, penilaian dan retensi rekod. Oke, nah sekarang kita bisa apa pahami yang selanjutnya. Ini kita rangkum saja ya. Ini mungkin bisa dilihat di ini juga ada ya. Jadi yang pertama adalah peranan Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, ini ya adalah mengakuisisi arsip individual, lembaga pemerintah, swasta, kepentingan sejarah, pengetahuan dan budaya dan bangsa, serta memberikan rujukan penelitian di masa yang akan datang. Oke, ini arsip nasional ya. Ini artinya kan sekarang arsip nasional yang ini dia punya peran di sini katanya mengakuisisi. Coba kita lihat maknanya apa akuisisi itu. Akuisisi ya. Kalau ada yang punya program KBBI, coba apa maknanya akuisisi. Jadi arsip nasional mengakuisisi ya, akuisisi kegiatan individu, kegiatan lembaga, kegiatan kelompok, sehingga nanti digunakan untuk pengguna tadi ya. Akuisisi ya. Akuisisi ini oke, masukan ya. Jadi pertama akuisisi ini dimaknai ini ya, ini akuisisi ini peranan arsip nasional atau ANRI ya. ANRI adalah mengakuisisi. Jadi mengakuisisi itu kalau kita lihat di KBBI dimaknai masukan ya. Jadi memberikan masukan tentang seluruh data ya. Nah, ini tugas dari ini ya, dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Masukan tentang data ya, data terekam dan kemudian diproses ya, direkam dan diproses, dia nerima. Karena ini ANRI ini bisa kita maknai sebagai depo arsip ya, arsip pusat ya. Tadi yang sudah kita menelusur ke websitenya ya. Ini kita mau ke Jakarta ke sana kan, ya perlu biaya dan lain-lain. Kita bisa menelusur dari bahkan seluruh arsip ada di sana ya. Jadi dia menerima masukan atau yang istilahnya akuisisi ini ya, menerima masukan dari semua arsip-arsip daerah yang sudah melalui proses tadi penilaian dan penyusutan ya, rekod retensi rekodnya ya.
Misalnya kita ada sejarah kota Lubuk Linggau misalnya kan di Sumatera Selatan. Nah, sudah dibuat, kemudian sudah dicek oleh pemerintah daerah setempat bahwa ini benar, cerita ini sesuai dengan sejarah gitu kan, dan ini karena memiliki makna, memiliki nilai sejarah berdirinya tentang misalnya bagaimana Belanda pada zaman dahulu misalnya meluaskan kekuasaannya sampai ke Sumatera, kemudian ingin menguasai misalnya seluruh rempah-rempah yang ada di kota Sumatera Selatan atau di Palembang misalnya sampai ke kabupaten misalnya Lubuk Linggau. Nah, ini dengan dilihat ada bukti jejak sejarahnya. Nah, itu prasastinya atau bukti sejarahnya ada, akhirnya ini dianggap sebagai data yang memiliki sejarah, maka kita kirim ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dan itu sudah melalui ini namanya akuisisi. Jadi menerima, pertama bisa dimaknai sebagai menerima masukan dari semua semua lembaga kearsipan yang ada di Indonesia. Kemudian akuisisi juga bisa dimaknai sebagai pemindahan kepemilikan ya, perusahaan atau aset. Nah, ini ada yang dimaknai memindahkan. Nah, itu kayak tadi kan, dari daerah, berkas-berkas daerah itu dipindahkan ke pusat ya, artinya karena memang yang berhak memiliki, bahkan kalau yang lain memiliki itu dianggap ini milik negara misalnya gitu ya. Sering ya kita berangkat ke satu daerah, kemudian ada penemuan gitu, kayak kemarin Bapak ikut PKM ke daerah Pedamaran ya, di Kabupaten Pedamaran ya, Sumatera Selatan. Kemudian di sana ada makam Puyang Sekampung gitu bahasa di sana, makam Puyang Sekampung. Jadi ada satu ulama besar ya, kemudian tinggal di sana, pernah meninggal di sana, kuburannya ada, makamnya ada, namanya ada, jadi dikenal dengan Puyang Sekampung. Maka itu berarti kan itu kekayaan yang ada kekayaan sejarah ya, jejak sejarah yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian orang buat tulis itu di dalam satu, entah di jurnal, entah di buku, lalu kemudian dianggap sebagai sejarah milik negara lah gitu kan. Kalau yang lebih mudah lagi dimaknainya, misalnya kita ada prasasti atau ada benda bersejarah misalnya kan, ditemukannya misalnya ada piring atau ada misalnya alat-alat untuk ibadah zaman dahulu ya. Nah, kemudian dibawa ke ini negara gitu. Kita tidak bisa untuk menguasainya ya, minimal ke kabupaten kota daerahnya ya. Lalu kemudian di daerah ada juga lembaga arsipnya, ditaruh di sana misalnya. Atau misalnya ini karena ini punya nilai sejarah yang sangat terkenal, udah dibawa ke Arsip Nasional. Nah, itu sebenarnya akuisisi ya. Akuisisi bisa merger ya. Merger misalnya di sini kan kita maknai sebagai pemindahan kepemilikan ya. Kalau kita dalam perusahaan itu ada mengakuisisi perusahaan gitu, nanti dia pemindahan kepemilikan, bisa menyelamatkan lah ya pemindahan kepemilikan, ataupun misalnya ini milik bersama, ada beberapa saham-saham. Nah, itu sebenarnya proses itu ya. Jadi pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset ya dalam industri atau yang lainnya. Nah, itu misalnya kalau di perusahaan ya ada sahamnya, biasanya sahamnya yang lebih dari 50% bisa dia menguasai perusahaan itu ya. Karena biasanya kalau dalam perusahaan
keputusan tertinggi itu ada di rapat pemegang saham misalnya kan, karena memang kumpulan dari saham-saham ya, kumpulan dari modal-modal para yang memberikan investor. Nah, itu pemegang saham yang memiliki kekuasaan tinggi di situ ya. Nah, kemudian juga bisa akuisisi itu dimaknai sebagai memperbesar perusahaannya ya. Jadi tadi misalnya kita memperoleh, kemudian memindahkan, kemudian yang terakhir tadi kita memperbesar ya, memperbesar misalnya dalam satu organisasi, memperluas aktivitasnya, memperluas manajemennya, dan yang lain-lainnya. Itu sebenarnya juga bisa arti akuisisi. Nah, itu ya. Jadi kalau kita maknai ini kita sudah selesai nih. Kita maknai yang akuisisi ya. Jadi arsip nasional mengakuisisi tadi itu yang maknanya tadi ada memperoleh, memperluas ya, kemudian juga tadi memindahkan ya deh, memperoleh, memperlihat, memindahkan. Nah, ini kalau kita sambung kalimatnya berarti arsip individu, ya, lembaga pemerintah dan swasta ya, yang untuk kepentingan pengetahuan budaya bangsa Indonesia serta bahkan rujukan penelitian di masa yang akan datang. Nah, itu sudah ini ya, sudah artinya sudah lengkap ya, bahwa perpustakaan, bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia fungsinya mengakuisisi arsip ya, artinya memindahkan, bisa juga memperbesar, bisa juga memperoleh ya arsip dari individu, swasta maupun pemerintah ya, maupun yang dari pemerintah ya. Kalau dari tadi di daerah-daerah misalnya seperti di Pagar Alam ada ketemu benda-benda yang bersejarah ya, orang-orang antropolog itu kalau melakukan penelitian di sana menemukan ada candi atau kalau di Jogja itu biasanya candi ya, peninggalan purbakala. Nah, itu nanti dikuasai ya, harus diserahkan ke badan arsip misalnya, datanya misalnya gitu kan, atau di arsip di wilayah itu sendiri misalnya, bisa ya di kabupaten kotanya, provinsinya ya. Nah, itu ya. Jadi ini kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat tadi ya, ini gambar sistem informasi. Oke, tadi kita sudah kita jelaskan ya, bahwa tentang tentang yang ini, yang gambar bagaimana siklus, gambaran siklus sistem informasi kearsipan sebagai sistem yang paralel ya, saling berkaitan ya, satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ini akuisisi ya, seleksi, penilaian, kemudian saling berkaitan dengan program kearsipan ya. Akuisisi, seleksi, dan penilaian ya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita juga akan lihat di sini ya, ini rangkuman ini ya, penilaian, menilai guna kelanjutan untuk memenuhi kebijakan terus tentang lembaga, institusi, atau tujuan akuisisi berdasarkan landasan hukum kebijakan tertulis tentang penyimpanan dan penahanan arsip. Ya, intinya dalam di sini peran dari Perpustakaan Nasional yaitu tadi mengakuisisi ya, secara keseluruhan ya, memberikan memindahkan, menyimpan, memperbesar, dan juga memelihara semua arsip-arsip yang ada di daerah, kemudian bisa
disimpan di sana dan satu saat bisa digunakan oleh pengguna ya, dan terakhir tadi disebutkan di situ ada untuk penelitian yang akan datang gitu ya. Jadi orang-orang mencari sumber itu dari Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Nah, itu ya. Coba kita sekali lagi kita akan lihat diskusi kita ya. Ini Bapak sudah masukkan juga diskusinya di e-learning ya. Nah, ini kalau kita lihat balik ke selesai terkait dengan pengantar ini ya, pengantar penilaian arsip. Sebelum kita nanti masuk ke teori ya, teori penilaian ya, teori penilaian, kita akan lihat diskusi dulu satu ya, satu atau dua orang ya. Ini yang sudah Bapak buat di LMS-nya. Diskusi ini ada 3 ya. Nah, diskusi jelaskan pengertian dan retensi rekod. Nah, tadi kita sudah sempat sempat disampaikan atau bahkan diuraikan oleh Ardiansah dan Situwarda ya. Ini saya pikir ini sudah ya. Nah, ini yang ini saja. Mengapa penilaian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusutan arsip? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan beberapa banyak hal ya, bahwa dalam penyusutan arsip penilaian sangat penting ya, kita untuk menilai kemudian mau memindahkan atau menyerahkan itu ya memang melalui tahapan penilaian dulu ya. Kalau sudah dinilai, sudah dilihat masa retensinya, baru kita bisa sampaikan kepada atau melakukan kegiatan pemindahan itu ya, pemindahan arsip itu. Nah, baik, ini ya mungkin juga minta pendapat dari yang lain ya terkait dengan yang nomor 2 ini. Mengapa penilaian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penyusutan ya, penyusunan ini. Coba ini kita edit dulu ya. Dalam penyusutan arsip ya, kita rubah ini soalnya penyusutan ya, program penyusutan arsip. Oke, ini simpan ya. Oke, ini ya, jadi kita balik lagi ke ininya, ke modul yang ketiga. Ini soalnya, mengapa penilaian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam program. Ini belum direfresh mungkin ya. Ini kalau udah direfresh berubah biasanya. Kalau belum berubah ya ini nanti ya. Pertemuan ketiga. Masih belum ya. Bapaknya belum di set berarti yang tadi ya. Ya, intinya mengapa program penilaian ya harus sesuatu yang sangat penting dalam penyusutan arsip ya. Artinya arsip mau dipindahkan atau diserahkan kepada ini depo arsipnya. Dalam hal ini bisa saja arsip provinsi, arsip kabupaten, kota, ataupun desa ya, kecamatan, desa, bahkan ini ke Arsip Nasional Republik Indonesia. Baik, tadi yang belum di sini Wahyu Adimas ada? Halo Wahyu, masih? Wahyu Adimas? Atau
Risa ada? Siti Wardah, kedengaran suara Bapak? Halo? Ya, halo Pak. Ya, kedengar ya. Ada Risa ada? Risa atau Wahyu Adimas masih ini? Masih standby? Siapa yang ini? Kemudian ya Siti Wardah, Wahyu Adimas, ya yang lain mana nih? Wahyu Adimas tidak nyambung ya? Yaitu ini ya, mengapa penilaian merupakan hal yang harus diperhatikan dalam program. Mungkin yang bisa ini sih nggak apa-apa, yang bisa koneksi itu Siti Wardah, silakan sedapatnya aja. Siti Wardah, kenapa penilaian ini sangat penting pada saat penyusutan? Ini umum saja ya, kita atau memberikan pemahamannya umum saja. Kenapa penilaian penting dalam penyusutan? Karena penilaian itu kan Ini enggak? Kameranya aktif nggak? ini Pak, kalau dihidupin kameranya nanti putus-putus Pak suaranya. Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Oke, jadi kalau penyusutan itu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, penyusutan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, apakah arsip disimpan secara permanen atau arsip dimusnahkan. Nah, kalau penilaian salah, arsip yang memiliki nilai guna yang tinggi, maka kita musnahkan, maka itu akan mendampak masalah, Pak. Jadi makanya dalam penilaian itu sangat penting kita untuk teliti, sangat penting dalam menentukan apakah arsip disimpan atau arsip dimusnahkan. Jangan sampai kita salah ambil keputusan. Begitu. Ya, jadi fungsinya ya untuk menentukan keputusan ya, putusan apakah dimusnahkan atau tidak melalui tahapan-tahapan ya. Nanti sepertinya mungkin dalam materi-materi yang sebelumnya juga penilaian itu apa saja yang dinilai, misalnya apakah dia masa aktifnya sudah habis, apakah waktunya sudah tidak digunakan lagi, atau misalnya waktunya masih digunakan tapi arsipnya misalnya sudah tidak layak pakai lagi. Nanti bagaimana keputusan ini, apakah misalnya tetap dipertahankan, diperbaiki, ataukah dimusnahkan ya, sebagai alat bukti untuk memutuskan apakah arsip akan dipindahkan ke depo arsip atau tidak ya. Itu salah satu kenapa penilaian itu penting dalam penyusutan. Jadi kalau kita tidak dinilai, tadi sudah disampaikan oleh Siti Wardah juga, artinya nanti yang tidak memiliki nilai sejarah, nilai pendidikan, ekonomis, dan kemajuan lembaga nanti bisa disimpan, masih tetap saja tidak efektif dan efisien. Jadi pada akhirnya menentukan sebuah keputusan, kemudian dalam aktivitasnya supaya aktivitas lembaga itu masih tetap efektif dan efisien ya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bersama. Nah, ya itu ya. Ini masih ada waktu 1/4 jam lagi, kemungkinan kita selesaikan terkait dengan yang duanya ya, teori dan teori penilaian ya. Ini mungkin bisa kita ini ya, tadi terima kasih ya Siti Wardah sudah menyampaikan pendapat mengapa bahwa penilaian itu sangat penting dalam kegiatan penyusutan. Nah, sekarang kita lanjut sedikit lagi teori penilaian.
Nah, ini teori sering Bapak sampaikan bahwa teori itu adalah sebuah kebenaran ya. Jadi teori itu sudah melalui penelitian, ada 3 tingkatan kebenaran, itu ada 3 tingkatan, sering Bapak sampaikan. Yang pertama adalah hipotesa. Hipotesis ya kalau orang bilang hipotesa. Hipotesa itu dugaan. Nah, jadi kalau kita mau membuat teori penilaian, sebelum dia jadi teori, tadi kan kita sudah ada konsep dari Michel Cook dan yang lain-lainnya ya, itu sudah jadi teori, itu ada jadi ini ya, sudah ada, karena sudah dibuktikan maka akan jadi sebuah teori. Jadi teori itu adalah hipotesa yang teruji, maka dia akan jadi teori. Jadi hipotesa adalah dugaan sementara ya. Nah, tadi misalnya Michel Cook ya menduga bahwa setiap kegiatan arsip ini ada 3 proses kan, ada proses input, ada 3 kegiatan, ada input, ada proses, ada output. Lalu dia uji ke lapangan. Oh ya, nih inputnya ada, misalnya dia survei tadi ya, sudah disurvei, kemudian dia instrumennya dikumpulkan, kemudian baru disampaikan ke depo arsip. Nah, jadi dia buat teori itu ya, teori penilaian misalnya kan. Nah, jadi teori sudah hipotesa atau dugaan sementara yang sudah teruji, maka dia akan jadi sebuah teori. Jadi apapun ya, kita bisa menduga misalnya teori misalnya teori kalau dalam fisika itu banyak ya, tadi ya teori bumi misalnya, teori terbentuknya misalnya bumi. Bumi itu misalnya datar gitu ya. Dugaan kita sementara bumi itu adalah datar misalnya kan. Dulu banyak ini ya, kalau kita belajar di sejarah itu. Terus setelah kita ada diuji di lapangan misalnya, ternyata bumi itu tidak datar gitu ya, tapi dia bulat misalnya kan. Kenapa kita bisa ngelihat? Oh, ini lihat di laut misalnya kan, kapal itu atau perahu itu dia akan muncul seperti dari bawah gitu kan, dari bawah ke atas. Oh, ternyata bumi ini sebenarnya bulat. Kemudian orang sudah menduga dulu kan, hipotesanya dari datar kemudian ke bulat, baru terakhir kita punya alat misalnya teleskop, atau misalnya sekarang sudah ada GPS, bisa melihat dari atas ya, dari atas ini ruang angkasa misalnya. Oh, ternyata memang bulat misalnya. Itu kan baru dibuatlah bahwa teori bentuk bumi adalah bulat misalnya. Sama seperti misalnya siapa yang menjadi sumber ini planet ini, ada 9 dulu, bumi sebagai sumbernya gitu, yang lain mengikuti, kemudian ada lagi matahari. Nah, itu kan teori ya. Nah, teori itu bisa dibantahkan ketika kita sudah membuktikan sesuatu yang baru lagi ya. Nanti berubah lagi kayak tadi kan, teori bumi datar, kemudian diubah lagi menjadi teori bulat gitu kan, karena kita sudah membuktikan dengan alat-alat teleskop dan yang lain-lainnya ya, dengan GPS, dengan satelit lah kalau sekarang bisa dipantau dari ruang angkasa misalnya kan. Nah, itu definisi teori ya. Teori adalah hipotesa yang teruji, maka dia akan jadi teori. Nah, baru nanti teori-teori yang sudah mapan, yang tidak bisa dibantahkan lagi, nah itu baru kita namakan sebagai hukum ya. Nah, jadi hukum, tapi bukan hukum ini ya. Ini hukum dalam ilmu IPA ya. Hukum Pascal, hukum Archimedes, hukum Boyle ya. Nanti kalau ada satu ruangan, ada ruang, kemudian ditaruh dalam air, maka dia akan, ruang yang tertutup ya, benda di ruang tertutup air, dia akan tidak akan tenggelam misalnya. Makanya kalau dulu kita waktu
masih kecil dulu ya, ada tanah liat, kemudian kita buat dua cekungan seperti ini ya, dibuat kayak piring kayak gini, satunya kayak piring kayak gini, kemudian disatukan, ditutup pinggirnya sampai rapat gitu kan, terus kita cemplungkan di air, dia tidak akan tenggelam ya, padahal itu tanah ya. Nah, jadi itu hukum Archimedes misalnya itu namanya ya. Jadi tidak terbantahkan lagi ya. Jadi teori yang sudah mapan. Tadinya teorinya sudah kayaknya benda apapun benda dicemplungkan ya gitu ya, kalau bahasa kita ditaruh di air, dia tidak akan tenggelam selama memiliki ruangan di dalamnya misalnya gitu kan. Lalu kita uji itu kan, oh ternyata berhasil nih, berarti ini teori ini ya, teori Archimedes tadi. Biasanya ketemu dari tokoh penemu, kalau kita tidak tahu ya tokohnya, yang bisa jadi hukum Pascal itu Boyle Pascal gitu kan. Kita penemu diesel, Rudolf Diesel gitu kan. Kemudian apa ya, ada juga memang dari namanya. Nah, jadi itu terjadi hukum. Kemudian karena tidak dibantahkan lagi, setiap dibuat seperti itu akan tidak tenggelam di air, jadi dia jadi hukum. Jadi hukum Archimedes tadi misalnya ya, atau hukum apa namanya itu, kita ada yang Bapak kenal, Archimedes, Pascal, Boyle ya gitu ya. Terus apalagi sebelum yang lain-lainnya, banyakan dulu, tapi dia sudah hukum namanya, tidak bisa dibantahkan lagi gitu. Makanya orang tidak bisa membuat hukum asal mula kehidupan di dunia, tidak akan bisa ya, karena baru teori ya. Teori manusia berasal dari Nabi Adam misalnya kan. Teori manusia berasal dari makhluk hidup. Teori manusia berasal dari telur. Teori manusia spontan saja ya, generality spontan. Teori manusia berasal dari spora, dari benda langit turun ke bumi, kemudian di bumi berkembang jadi lava, jadi ulat, jadi kepompong, akhirnya dia bisa terbang. Nah, itu teori kan. Nah, teori tidak ada yang belum dia berani mengungkapkan itu sebagai hukum. Ini kita juga di sini teori penilaian. Nah, tidak bisa kita membuat hukum penilaian gitu kan. Kalau teori berarti nanti bisa dibantahkan lah, dibantahkan lagi ya. Nah, sekarang misalnya ini ada teori ada 3 orang yang menyampaikan teori tentang penilaian ya. Satu dari Greek report ya. Prinsip pekerjaan meninjau ulang atau evaluasi suatu institusi sangat berkaitan dengan nilai administrasi dan nilai berkelanjutan antara masa yang akan datang atau yang dinilai penelitian. Oke. Ini dia nganggap bahwa penilaian itu, pendekatan dulu ada 2 ya, ada penilaian secara tradisional, pendekatan tradisional, kemudian ada satu lagi penilaian secara makro ya, penilaian secara makro. Nah, secara tradisional menganggap bahwa setiap kegiatan ini ya, ini pendekatan Greek ini adalah untuk mengubah beban administrasi penilaian dari petugas arsip ke petugas administrasi. Beban dari administrasi penilai dari petugas arsip ke petugas administrasi. Nah, ini dia buat bahwa penilaian itu selama ini administrasi penilai saja, misalnya yang menilai ya. Jadi sebenarnya bisa bebannya diserahkan kepada petugas administratif gitu. Jadi artinya pegawai yang bertugas di sana bisa juga menilai gitu kan. Kalau kita ini, ternyata arsip ini masa retensinya atau fisiknya dan yang lain-lainnya. Jadi selama ini misalnya ada tim khusus, ini tim bagian menilai arsip gitu ya. Sebenarnya penilai itu bisa katanya dari ya pegawainya sendiri bisa menilai ya, arsip ini bisa berguna atau tidak berguna, ataupun masih bisa dilakukan lagi atau tidak ya. Nah, itu ya. Jadi itu ya, berarti dia masih teori juga kan. Nah, kemudian kita masih 5 menit lagi ya.
Ya, nggak usah sekilas saja ya. Oke, kemudian yang kedua, Hilary Jackinson ya, menilai, jadi penilaian tidak diberikan kepada petugas arsip dan tidak juga kepada peneliti. Penilaian harus dikerjakan langsung oleh petugas administrasi juga, hampir sama ya ini. Yang bertanggung jawab hanya pada kebutuhan administrasi mereka saja. Ya, artinya ini dia bisa berbolak-balik ya, ada hanya sebagai peneliti saja, kemudian hanya sebagai petugas penilai atau sebagai petugas pegawai. Ini T.E. Schlenberg ya, hampir sama dengan Jackinson bahwa ada dua nilai pada rekod, yaitu nilai primer dan sekunder. Oke, ini artinya nanti mana yang paling utama dan mana yang tidak utama ya. Sekunder kan tidak utama ya. Nah, jadi itu ya, silakan saja memberikan ini. Jadi pada saat konsep-konsep penilaian ini dulu hanya diberikan kepada penilai saja, kedua kepada administratif, bahkan ada dua-duanya ya. Kemudian juga ya dinilai mana yang primer dan sekundernya gitu ya. Nah, kemudian juga artinya siapapun bisa menilai ya. Nah, tetapi sebenarnya biasanya memang ada tim ya, tim penilai gitu kan, tim penilai. Jadi, tapi ini kan dua pendapat. Ini satu mengatakan hanya tim penilai yang bisa menilai karena dia tahu misalnya. Tapi yang kedua sebenarnya pegawai juga bisa ya, silakan saja ya, nanti dibuktikan di lapangan. Itu ya, ini masih ada berapa menit lagi nih. Kemudian penilaian makro, ini sekilas saja ya. Penilaian makro adalah melalui analisis fungsi dan menghilangkan badan di bawah aksaminasi ya, fungsi ya. Oke, bisa jadi analisis fungsi adalah proses menganalisis, mengkaji apa yang tengah berlangsung dalam unit terpilih untuk mengenali fungsi dan kegiatan lain. Oke, baik, yang ini yang terakhir mungkin ya, ini penilaian makro, artinya tadi menilai hanya sebagai administratif. Biasanya begitu ya, kita ada pasti ada dua hal ya, satu administratif, satu fungsional. Pegawai pun begitu ya, ada pegawai administratif, ada pegawai fungsional. Pegawai kantor itu administratif, dia bekerja dalam administratif, kemudian naik pangkat juga secara administratif 4 tahun sekali. Tapi ada yang fungsional, fungsi ini berdasarkan fungsinya, jadi dia bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat atau lambat tergantung dengan fungsinya. Sama seperti kita kuliah sistem SKS misalnya kan, sistem kredit semester. Nah, itu kan fungsi dia ya, jadi dia diserahkan kepada orang tersebut untuk lebih siapa yang punya kemampuan lebih, dia akan lebih cepat gitu kan. Jadi fungsinya sesuai dengan fungsinya ya. Jadi makro artinya kita menilai sesuatu sesuai dengan fungsi dan makna yang tersirat dalam satu kehidupan. Jadi bukan hanya menilai secara administratif saja. Misalnya kita nilai, oh ini arsipnya rusak misalnya kan, kemudian kita musnahkan saja. Mungkin bisa saja dilihat dari nilai secara keseluruhan, secara makro ini fungsinya lebih besar misalnya kan, lebih bermanfaat. Oke, kita tidak usah dimusnahkan misalnya, kita selamatkan misalnya kan. Jadi itu ya, jadi menilai lebih ke jangkauan lebih luasnya lagi. Baik, itu mungkin ya tapi sebelumnya silakan kalau ada ingin bertanya ya, karena ini mungkin ada persiapan untuk yang berikutnya ya. Saya pikir dari Bapak sudah secara keseluruhan sudah kita bisa maknai ya bahwa penilaian retensi ya, penilaian retensi arsip ini adalah sebagai satu upaya untuk mengefisiensikan pekerjaan dalam satu organisasi tentang administratif ya. Nah, jadi nanti menilai bagaimana guna arsip itu dari masa retensinya, kemudian bagaimana menciptakannya, dan pada akhirnya adalah tujuan utamanya adalah untuk membuat di lembaga itu menjadi efektif dan efisien ya. Tadi nanti dinilai baik secara tradisional tadi ya, satu juga secara makro ya, pendekatan tradisional secara makro. Baik, itu saja ya. Mungkin silakan kalau ada yang ingin tanya, Siti Wardah.
Siti Wardah masih dengar suara Bapak ya? Oke. Halo? Ya, Ya, silakan di anu aja ya, apa? Mungkin aktifkan kamera, screenshot dan untuk dibuktiin nanti taruh di grup ya. Bapak pikir itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini Bapak akhiri, sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.